Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Rizky Ramadhani dari program studi farmasi Universitas Al-Ghifari selaku Ketua Kelompok 2 mata kuliah Imunologi dan Hematologi yang akan memaparkan materi mengenai radioimunosai. Untuk materi yang pertama yakni pendahuluan, yang dimana radioimunosai itu sendiri atau RIA adalah suatu teknik laboratorium yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur jumlah zat tertentu dalam sampel biologis dengan memanfaatkan sifat spesifik antibodi dan isotop radioaktif. Teknik ini telah menjadi alat penting dalam bidang biokimia, farmakologi, dan kedokteran, serta juga berkontribusi secara signifikan dalam penelitian dan diagnosis penyakit. RIA sendiri memanfaatkan prinsip dasar bahwa antibodi memiliki kemampuan untuk mengenali dan berikatan secara spesifik dengan zat target atau antigen tertentu dalam sampel. Untuk keunggulan utama dari RIA sendiri adalah sensitivitasnya yang tinggi, yang memungkinkan deteksi dan pengukuran zat dalam jumlah yang sangat kecil dalam sampel biologis. Teknik ini telah digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengukuran hormon, obat-obatan, vitamin, dan penanda biologis lainnya dalam penelitian klinis, diagnosis penyakit, dan pemantauan terapi. Radioimunosai merupakan suatu metode analisis berdasarkan pada reaksi atau ikatan antigen antibodi dengan reaksi kompetisi antara antigen yang bertanda radioaktif dengan antigen tak bertanda terhadap antibodi yang jumlahnya terbatas. Antigen dan antibodi mengikat secara khusus untuk membentuk kompleks antigen antibodi. Antigen dapat diberi label atau dikonjugasi dengan radioisotop. Antigen tanpa label dari sampel bersaing dengan antigen radiolabel untuk mengikat pada paratop antibodi tertentu. Antigen tanpa label menggantikan antigen berlabel yang sudah dihubungkan dengan antibodi. Antigen tanpa label saat diikat dengan antigen mampu meningkatkan jumlah radiolabel antigen bebas dalam bentuk larutan. Oleh karena itu, konsentrasi antigen berlabel bebas berbanding lurus dengan antigen tanpa label berikatan. Hal tersebut melibatkan kombinasi dari 3 prinsip, yaitu diantaranya yang pertama reaksi imun, yang kedua ikatan kompetitif atau reaksi perpindahan kompetitif, yang ketiga adalah pengukuran emisi radio. Prinsip yang pertama yaitu reaksi imun. Saat zat biologis asing memasuki aliran darah tubuh melalui jalur non-oral, tubuh mampu mengenali zat kimia spesifik di permukaan zat asing sebagai antigen dan menghasilkan antibodi spesifik terhadap antigen sehingga membatalkan efek dan menjaga tubuh tetap aman. Antibodi dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh sehingga reaksi tersebut adalah reaksi kekebalan tubuh. Pada reaksi ini, antibodi atau antigen mengikat dan bergerak karena adanya pengaruh kimia. Prinsip yang kedua yaitu ikatan kompetitif atau reaksi perpindahan kompetitif. Peristiwa ini terjadi saat terdapat 2 antigen yang mampu mengikat antibodi yang sama. Antigen dengan konsentrasi lebih mengikat secara ekstensif dengan antibodi terbatas menggantikan antibodi lainnya. Dalam proses ini, antigen radiolabel digunakan untuk mengikat antibodi dengan afinitas yang tinggi. Kemudian, saat sampel serum ditambahkan ke antigen tanpa label, serum tersebut mulai mengikat antibodi untuk menggantikan antigen label tersebut. Prinsip yang ketiga yaitu pengukuran emisi radio. Setelah proses inkubasi selesai, maka dilakukan pencucian untuk menghilangkan antigen yang tidak terikat. Kemudian, emisi radio dari kompleks antigen antibodi diambil lalu dilakukan pengukuran terhadap sinar gamma dari antigen radiolabel. Antigen target diberi label radioaktif dan terikat pada antibodi spesifiknya. Sebuah sampel, misalnya serum darah, ditambahkan untuk memulai reaksi kompetitif dari antigen berlabel dari persiapan dan antigen tanpa label dari sampel serum dengan antibodi tertentu.
kompetisi antibodi akan melepaskan sejumlah antigen tanpa label. Kurva pengikat kemudian dapat dihasilkan dengan kemungkinan jumlah antigen dalam sampel serum diturunkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi antigen tanpa label meningkat. Lebih banyak antigen yang mengikat antibodi menggantikan varian variabel. Antigen yang terikat kemudian dipisahkan dari yang tidak terikat, dan radioaktivitas antigen bebas yang tersisa pada supernatan diukur. Dasar kerja dari radioimmunoassay adalah untuk mengetahui perbandingan konsentrasi antibodi yang terdapat pada bagian dalam tabung dan antigen yang terdapat dalam sampel dengan menggunakan radioaktif. Analisis radioimmunoassay sederhana, yaitu dengan mencampur isotop dengan antibodi, kemudian disisipkan pada sampel darah pasien. Substansi radioaktif dalam darah akan menggantikan radioaktif pada antibodi yang mengakibatkan timbulnya radiasi. Radiasi yang dipancarkan kemudian diukur untuk menentukan berapa banyak substansi yang terkandung pada darah. Cacahan radiasi dideteksi menggunakan pencacah seperti detektor Geiger-Müller, scintillator, dan lainnya. Terdapat dua metode dalam analisis menggunakan radioimmunoassay, diantaranya prinsip non-kompetitif dan prinsip kompetitif. Pada prinsip non-kompetitif, yang paling sering digunakan adalah sandwich, yang memiliki prinsip dasar yaitu reaksi suatu antibodi dalam konsentrasi yang terbatas dengan berbagai konsentrasi antigen. Sedangkan pada prinsip kompetitif, sejumlah tertentu antibodi ditempelkan pada suatu fase padat, misalnya pada dinding tabung plastik. Sampel pasien yang mungkin mengandung biomolekul, misalnya patogen, ditambahkan bersama sejumlah tertentu biomolekul bertanda radioaktif yang berinteraksi dengan antibodi yang timbul. Assay kompetitif antibodi berlabel enzim EAB. Antigen terikat pada fase padat dan antigen dari contoh berkompetisi untuk mendapatkan tempat pada molekul antibodi berlabel enzim yang terbatas. Assay sandwich yaitu suatu antigen multivalen pertama-tama diikatkan pada suatu antibodi poliklonal AB1 yang dimobilisasi. Antigen tersebut kemudian dideteksi dengan antibodi kedua yaitu AB2 yang telah diberi label enzim. Selanjutnya, untuk cara kerja radioimmunoassay sebagai berikut. Yang pertama, antibodi spesifik dengan konsentrasi yang diketahui difiksasi dalam mikrotiter plate. Kemudian, sejumlah antigen panas yang diketahui ditambahkan ke dalam mikrotiter plate. Harus dicuci dengan hati-hati untuk menghilangkan antigen yang tidak terikat. Karena pada titik ini, radioaktivitas pada mikrotiter plate akan maksimal. Selanjutnya, antigen yang tidak berlabel kemudian ditambahkan ke dalam mikrotiter plate. Kemudian, antigen yang tidak berlabel akan berikatan dengan antibodi dan akan ada label bebas antigen di dalam mikrotiter plate. Selanjutnya, dicuci lagi dengan hati-hati untuk menghilangkan antigen berlabel bebas. Radioaktivitas pada mikrotiter plate selanjutnya diukur dengan pencacah gamma. Suatu medium yang menyerap energi radiasi dan mengubahnya ke dalam bentuk sinyal. Detektor dibagi menjadi dua. Yang pertama detektor scintilasi, yaitu scintilasi suatu proses interaksi radiasi dengan bahan scintillator sehingga terjadi suatu keadaan ekstilasi dan elektron orbital ke suatu tingkat energi yang lebih tinggi beberapa saat dan kembali ke keadaan awal dengan memancarkan cahaya. Yang selanjutnya detektor Geiger-Müller atau GM, yaitu salah satu jenis detektor isian gas. Detektor ini berupa tabung dengan dinding dan poros yang terbuat dari logam dan diisi dengan gas isian, misalnya argon dan butan. Baiklah, yang selanjutnya adalah catur daya tegangan tinggi. Penggunaan catur daya tegangan tinggi pada sistem pencacahan gamma sangat menentukan kualitas pulsa yang dihasilkan oleh detektor. Catur daya tegangan tinggi memiliki keluaran yang dapat diatur hingga 1000 volt DC. Sumber tegangan yang digunakan dalam sistem ini ada dua macam, yaitu tegangan tinggi untuk detektor dan tegangan rendah untuk rangkaian elektroniknya. Lalu yang ketiga atau yang selanjutnya yaitu penguat awal atau preamplifier.
Penguat awal digunakan untuk melakukan pembentukan pulsa pendahuluan, pencocokan impedansi, keluaran detektor, dan kabel sinyal masuk ke penguat. Lalu yang keempat yaitu penguat linier atau amplifier untuk memperkuat pulsa sampai untuk amplitudo yang dapat dianalisis dengan alat menganalisis tinggi pulsa. Kemampuan suatu penguat untuk memperkuat pulsa disebut dengan gain. Yang selanjutnya adalah menganalisis saluran tunggal atau pulse height analyzer. Menganalisis saluran tegangan memiliki saluran pencacahan yang dibatasi oleh saluran ambang dan celah yang lembarnya dapat diatur, yang bisa disebut dengan window. Hanya pulsa-pulsa yang memiliki tinggi amplitudo lebih besar daripada harga ambang dan lebih kecil dari batas jendela yang dapat diteruskan menuju alat cacah. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pencacah. Pada perangkat ini terdapat modul counter atau modul counter ini menerapkan perhitungan jumlah pulsa yang dihasilkan oleh detektor dalam satu satuan waktu tertentu. Spesimen dalam konteks KRIA atau radioimmunoassay merujuk pada sampel biologis yang dianalisis seperti darah, serum, atau urin. Persiapan spesimen yang digunakan dalam RIA melibatkan beberapa tahap yang meliputi 1. Pengumpulan spesimen. Spesimen harus dikumpulkan dari pasien atau subjek penelitian dengan cara yang tepat. Misalnya, darah bisa diambil melalui vena menggunakan jarum suntik steril, atau urin bisa dikumpulkan dalam wadah steril. Kedua, pemisahan. Beberapa jenis spesimen mungkin perlu dipisahkan sebelum dianalisis RIA dilakukan. Misalnya, jika zat target ada dalam serum, maka darah yang diambil harus dipisahkan menjadi komponen serum dan plasma dengan cara. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyimpanan. Setelah pemisahan, spesimen biasanya perlu disimpan dalam kondisi yang sesuai agar tetap stabil sebelum analisis RIA dilakukan. Suhu penyimpanan dan waktu penyimpanan harus dijaga agar tidak merusak komponen yang akan dianalisis. Keempat yaitu persiapan spesimen. Persiapan spesimen melibatkan langkah-langkah untuk menghilangkan zat-zat yang tidak diperlukan atau mengubah spesimen menjadi bentuk yang lebih cocok untuk analisis RIA. Misalnya, spesimen darah atau serum bisa diolah untuk menghilangkan protein yang mengganggu atau untuk memurnikan zat target yang akan diukur. Kelima adalah penambahan regen. Setelah persiapan spesimen, langkah selanjutnya dalam RIA adalah inkubasi spesimen dengan regen radioaktif dan pengukuran kadar radioaktif yang diikat oleh antibodi. Berdasarkan tingkat radioaktif yang terukur, konsentrasi zat target dalam spesimen dapat ditentukan. Secara umum, yang pertama ada deteksi narkoba. Heroin dan morfin dapat dideteksi pada rambut dengan menggunakan radioimmunoassay atau RIA. Dalam sebuah penelitian, sampel rambut yang diperoleh dari tikus yang diberi morfin dan pengguna heroin mengandung kadar obat dalam nanogram per miligram rambut. Hasil analisis rambut untuk semua subjek yang mengakui penggunaan heroin adalah positif, di mana hanya 30% dari analisis urin kromatografi lapis tipis dari subjek sama yang positif. Yang kedua ada dalam bidang pertanian dan peternakan, digunakan untuk menentukan kandungan hormon yang berkaitan dengan kesuburan hewan ternak. Yang ketiga ada sebagai perunut dalam eksplorasi energi geotermal. Yang kedua ada secara klinik. Yang pertama, pemeriksaan penyakit. Rumah sakit umum di Indonesia ada yang sudah memanfaatkan teknologi RIA atau radioimmunoassay untuk pemeriksaan penyakit gangguan tiroid atau gondok, termasuk kanker dan serta penyakit gondok yang tidak terdeteksi secara klinik maupun pemeriksaan darah. Selain itu, dapat juga dilakukan untuk pemeriksaan penyakit lain seperti ginjal dan jantung. Proses pemeriksaan melalui laboratorium RIA pada prinsipnya tubuh pasien akan dimasukkan bahan radiosotop dan ditangkap oleh sel-sel yang ditargetkan mengalami kelainan atau gangguan. Lalu difoto sehingga terlihat apabila ada bagian tubuh yang mengandung sel-sel yang terganggu tersebut.
Yang kedua ada radioimmunoassay hidromorfon dan hidrokordon dalam plasma manusia. Hidromorfon dan hidrokordon termasuk ke dalam kelompok obat morfin dan digunakan dalam kombinasi dengan campuran antipiretik, antitusif, dan analgetik. Metode radioimmunoassay mampu memperkirakan obat tersebut dalam kisaran 2,5 hingga 20 mg per mili. Menggunakan sampel plasma standar, RIA dilakukan dengan menggunakan morfin 6 antiserum dan dihidromorfin. Obat bebas dipisahkan dari obat terkait menggunakan arang berlapis, dextran, dan aliquinot supinat yang mengandung obat terkait antiserum, kemudian dihitung radioaktivitasnya. Yang ketiga ada radioimmunoassay flunisolid dalam plasma manusia. Flunisolid adalah kortikoid kerja cepat yang dirancang untuk pengobatan rinitis, alergi, asma, dan gangguan pernapasan lainnya pada manusia. Karena jumlah obat yang diberikan melalui inhalasi selalu kecil, maka kadar plasma yang dicapai pula cukup kecil. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk metode evaluasi konsentrasi plasma yang sensitif yang dipenuhi oleh radioimmunoassay. 4. Pengukuran ferritin. Kadar serum ferritin menunjukkan simpanan zat besi yang ada pada pasien. Kadar tersebut berguna untuk membedakan kekurangan zat besi yang sebenarnya dari kegagalan tubuh untuk memanfaatkan simpanan zat besi tersebut. 5. Deteksi digoksin. Deteksi ini memungkinkan pengukuran langsung kadar serum digoksin dengan cepat dan akurat. Pada deteksi ini penting untuk mengesampingkan toksisitas tinggi dengan cepat dan akurat. 6. Diagnosis infertilitas pada wanita. Update Saxena dan rekan-rekannya di Cornell University Medical College di New York City, New York, Amerika Serikat menggunakan RIA untuk mendiagnosis infertilitas pada wanita dengan mengukur konsentrasi folikel manusia, merangsang dan meluteinasisasi hormon dan plasma. 7. Radioimmunoassay digunakan untuk estimasi vitamin seperti B2 dan asam folat, hormon seperti insulin, tiroksin, T4, triodotironin, T3, kortisol, testosteron, dihidrotestosteron, estrogen, hormon propolik seperti ACTH, FSH, LH. Pengobatan seperti digoksin, digitoksin, antigen seperti antigen Australia. RIA dapat membantu membedakan lesi biokimia dasar dalam endokrinologi, apakah peningkatan kadar hormon disebabkan oleh produksi hormon itu sendiri atau akibat tropik hormon. Yang 9. Teknik RIA berguna untuk mendiagnosis insulimonas, tumor, sensitif hormon seks, dan lainnya, serta mampu memfasilitasi perawatan penyakit yang tepat. Kelebihan radioimmunoassay terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sensitivitas tinggi, di mana RIA memiliki sensitivitas yang tinggi, mampu mendeteksi dan mengukur jumlah yang sangat kecil dari antigen atau antibodi dalam sampel. Ini memungkinkan identifikasi yang akurat bahkan pada konsentrasi yang rendah. Yang kedua, spesifitas tinggi. Metode RIA memanfaatkan reaksi antara antigen, antibodi spesifik sehingga memungkinkan pengukuran yang sangat spesifik untuk substansi target. Penting dalam mendeteksi dan mengukur jumlah yang tepat dari antigen atau antibodi tertentu dalam sampel. Yang ketiga ada presisi yang baik. RIA memiliki tingkat presisi yang tinggi, menghasilkan hasil pengukuran yang dapat diulang dengan konsistensi yang baik. Hal ini penting dalam penelitian dan pengujian diagnostik yang membutuhkan data dan yang andal dan konsisten. Yang terakhir ada rentang pengukuran yang luas, di mana RIA dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi substansi target dalam berbagai rentang, mulai dari konsentrasi yang sangat rendah hingga tinggi. Ini memberikan fleksibilitas dalam aplikasi diagnostik dan penelitian. Selanjutnya yaitu kekurangan radioimmunoassay atau RIA. Penggunaan isotop radioaktif. RIA menggunakan isotop radioaktif sebagai penanda yang dapat menimbulkan risiko radiasi dan keamanan. Selanjutnya dibutuhkan peralatan khusus. Metode RIA memerlukan peralatan laboratorium khusus seperti perhitungan sinar gamma, yaitu untuk mendeteksi radiasi yang dipancarkan oleh isotop radioaktif. Selanjutnya, waktu yang diperlukan. RIA memerlukan waktu relatif lama untuk dilakukan dibandingkan dengan metode imunologi lainnya. Selanjutnya, keterbatasan dalam pengujian multiparameter. RIA umumnya digunakan untuk mengukur satu parameter, misalnya satu antigen atau antibodi pada satu waktu.